Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita live perdana Fakultas Hukum. Ini salah satu program dari Fakultas Hukum Universitas Musamus, di mana kita akan membahas isu yang lagi terhangat terkait soal pembentukan daerah otonomi baru. Tapi kali ini kita tidak bicara soal aspek politis, tetapi kita bicara dari aspek yuridis, ya. Daerah otonomi baru sangat penting untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di depan saya kali ini ada, ya dikatakan sebenarnya Dinda, tapi kami satu profesi. Pak Nasri ini ada di fakultas kami sebagai dosen hukum tata negara, tetapi jam terbang beliau ini sangat luar biasa. Ya, beliau juga adalah sekretaris dari KNP Kabupaten Merauke. Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Bagaimana kabarnya, Pak Nasri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Kanda. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kanda bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Memang Dinda Nasri ini tetap semangat ya. Iya. Baik. Bicara soal pembentukan daerah otonomi baru, memang kita perlu kaji di dalam aspek yuridis. Kita perlu mengetahui apakah memang dalam pembentukan daerah otonomi baru ada hal-hal yang perlu disiapkan, apakah ada syarat-syarat administratif yang perlu dilengkapi untuk pembentukan provinsi. Dalam hal ini kita akan bertanya-tanya kepada yang pakarnya nih ya, pakarnya hak hukum administrasi negara maupun dari hukum tata negara. Siap. Ya, Pak Nasri, saya mendengar ya ada pernyataan dari Mendagri sendiri. Dan kemarin saya juga mendengar ada tim dari Badan Keahlian dari DPR untuk penyusunan naskah akademik. Mungkin Pak Nasri sudah mengetahui. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Nasri, sebenarnya daerah otonomi baru itu apa sebenarnya? Mungkin masyarakat belum mengetahui istilah-istilah DOP ini. Mungkin ada penjelasannya dari Pak Nasri sendiri. Ya. Oke, baik, Pak Mulyadi. Nah, daerah otonomi baru itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya. Kak Mulya ini di sini saya sudah rangkum beberapa pasalnya. Pertama di dalam Di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu juga mengatur tentang daerah otonomi baru, pembentukan daerah ya, pembentukan daerah, dan juga pasal 4 undang-undang yang lama sebetulnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu juga mengatur bahkan sampai dengan syarat-syarat administrasi sebetulnya lebih detail. Tapi di undang-undang yang baru sebetulnya nanti dilanjutkan dengan peraturan pemerintah. Seperti itu, dengan daerah yang mana daerah baru ini sebetulnya memiliki beberapa tujuan, kurang lebih seperti itu, dan juga memiliki beberapa persyaratan. Iya, jadi memang ada persyaratannya ya. Iya. Sebagaimana tadi sudah disebut oleh Pak Nasri, ada Undang-Undang 32 tahun 2004, tetapi telah dirubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintah daerah. Nah, kira-kira di dalam Undang-Undang 23 2014 Pak Nasri ini mungkin bisa dijelaskan supaya kita masyarakat tahu ya, atau sobat hukum tahu kira-kira syarat-syarat apa yang harus dilengkapi untuk berdirinya suatu provinsi, kabupaten atau kota. Oke, Kanda. Jadi dalam undang-undang yang sebenarnya dalam undang-undang pemerintahan daerah tadi sebenarnya sudah menjelaskan apa sih tujuan dari dibentuknya daerah otonomi baru ini. Kalau kita kembali misalnya kayak di Papua Selatan saat ini ya teman-teman, ini banyak sekali terjadi polemik, ada yang pro, ada yang kontra, itu tergantung dari berbagai macam perspektif. Tapi sebetulnya undang-undang ini sendiri sudah memberikan penjelasan tentang apa fungsi atau apa tujuan dari dibentuknya daerah otonomi baru. Seperti itu kan. Pertama, dia punya tujuan itu untuk meningkatkan pelayanan publik tujuannya, dan juga guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat perspektif dari undang-undang sebetulnya positif. Syarat-syaratnya juga kalau kita lihat di PP nomor 78 itu dijelaskan kurang lebih ada sekitar 3 syarat. Pertama syarat administrasi, kedua syarat teknis, itu di dasar ada beberapa faktor di situ seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain. Sekitar pokoknya ada beberapa faktor lah di situ seperti misalnya luas daerah, misalnya pertahanan, keamanan dan lain-lain. Terus juga yang ketiga persyaratan fisik. Oh, ada fisiknya juga ya? Persyaratan fisik. Nah, ini dia persyaratan fisik ini sebetulnya itu yang menjadi salah satu polemik kemarin. Kenapa di Papua Selatan ini cukup lambat begitu untuk menjadi provinsi? Karena tadi terkendala dengan yang fisiknya ini ya. Persyaratan ketiga, persyaratan fisik. Seperti itu. Jadi itu persyaratan fisik itu berarti kan minimal diatur ada sekitar kalau tidak salah 5 ya.
Iya. 5 kabupaten. Oh, 5 kabupaten. Sebagai syarat untuk mendirikan suatu provinsi atau daerah otonomi baru. Nah, kalau kita lihat juga sebetulnya yang dimaksud dengan pemekaran daerah, karena pemekaran daerah itu bukan saja berarti dari provinsi menjadi provinsi. Merauke juga pernah melakukan pemekaran daerah. Oh iya, iya. Iya. Tahun 2002 kalau tidak salah ya. Saya masih kecil-kecil. Iya. Anda juga mungkin masih kecil. Iya, mungkin dari masa transisi dari SD ke SMP. Iya. Iya. Seperti itu kan. Nah, jadi dimekarkan kita kan jadi 4 kabupaten. Berarti kalau kita bayangkan dulu tuh Merauke berarti luas sekali ya. Iya, betul. Sangat luas. Sangat luas. Saking luasnya kita terdiri dari 179 kampung ya. Iya. 179 kampung. Luar biasa. Bahkan kalau selain luasnya tadi sekitar 179 kampung, saya pernah baca satu artikel luasnya 70 kali lipat Singapura. Oh iya, sangat luas sekali. Luar biasa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke ya. Luar biasa potensinya. Iya, siap. Seperti itu. Jadi tadi karena 5 persyaratan sebetulnya 3 dulu, tapi karena banyaknya daerah yang kemudian mengusulkan untuk menjadi provinsi, kemudian dibatasi menjadi 4. Iya, mungkin lebih selektif lagi ya pemerintah melihat itu. Bukan 4, mohon maaf, dibatasi menjadi 5. 5. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya berjalannya waktu itu dilakukan moratorium kalau tidak salah yang penundaan sementara ya. Iya. Jadi tidak bisa untuk di zaman SBY kalau saya ingat, saya masih kuliah sih waktu itu. Iya. Jadi tidak bisa dilanjutkan pemekaran sehingga perjalanan cukup lama. Nah, sekarang ini untuk kita di Papua Selatan sendiri, teman-teman, masuk pada titik terang. Iya. Kita akan masuk pada provinsi Papua Selatan, begitu ya, Kanda? Betul, iya. Kalau menurut Kanda sendiri, saya balik bertanya nih, Kanda. Menurut Kanda sendiri, Papua Selatan itu Kanda kira-kira, maksudnya kita lihat secara akademis ya, plus minus secara objektif. Siap. Bagaimana menurut Kanda kira-kira, apakah mungkin lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya kira-kira? Baik, iya. Yang namanya kebijakan ya, Dinda Nasri memang pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi mungkin ya plus minus. Tapi kita mungkin melihat dari sudut pandang dari kacamata dari akademisi. Iya, betul. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat tadi dari Pak Nasri menyampaikan memang tujuan diadakan ada daerah otonomi baru memang salah satu adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iya, kita ketahui secara historis memang pernah ya di tahun 2000 hingga 2002 di mana kita ketahui tokoh kita, orang tua kita Pak John Glubah Gepse ketika itu dia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Merauke, beliau langsung ya bagaimana dia memekarkan ada beberapa kabupaten yang pada awalnya kabupaten yang sekarang seperti Bovendigul, Asmat, Mapi itu adalah bagian dari kabupaten induk. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tujuan adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, sekarang ini sudah dirasakan oleh Kabupaten Boven, Asmat dan Mapi. Nah, kiranya diharapkan ketika terbentuknya nanti provinsi ya di daerah selatan ini nanti bisa meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Jadi administrasi kita tidak perlu lagi kita ke Jayapura lagi mengurus semua hal ya, baik itu dari segi kepegawaian dan sebagainya. Tetapi kita sudah bisa di Merauke itu sendiri. Ini juga bisa meningkatkan bisa mengurangi anggaran-anggaran yang perlu kita tekan. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak perjalanan dinas seperti itu. Nah, itu sih dari kacamata akademisi. Jadi memang tetapi pasti ada minusnya. Jadi ada yang menganggap bahwa tidak perlulah kita membentuk provinsi. Tapi itu tergantung dari masyarakat menilainya seperti apa. Itu jadi polemik ya. Iya, betul, yang polemik. Menjadi dinamika tersendiri di kita sekarang di kalangan di wilayah selatan ini ada yang pro, ada yang kontra. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif undang-undang ini punya makna yang positif. Bahkan menurut saya sangat positif sekali tadi memperlancar administrasi dan juga mempercepat pembangunan ekonomi ya, karena baik seperti itu. Iya. Jadi memang sangat seru sekali ya pembicaraan kita kali ini. Tapi sekali lagi kita tidak bicara soal aspek politis, tapi kita lebih aspek yuridisnya. Yuridis. Dinda Nasri ini saya mendengar isu di luar ada yang sebenarnya penamaan ya. Saya mendengar ada istilah-istilah penamaan apakah perlu ini adalah namanya Provinsi Papua Selatan, ada yang menyebutkan berdasarkan wilayah adat. Nah, kira-kira memang di Papua dan Papua Barat memang ada wilayah adat ya, pemahaman dari Pak Nasri?
Iya kan, itu sebenarnya sudah dari zaman Belanda ya. Oh, dari zaman Belanda ya sudah ada ditetapkan wilayah adat. Menjadi sekitar 7 wilayah adat di wilayah selatan itu. Bukan wilayah selatan, di wilayah Papua. Iya. Seperti itu, jadi berdasarkan catatan para pastor dipetakan berdasarkan aspek budaya, di situ ditemukan sekitar 7 wilayah adat. 7 wilayah adat ya. Papua dan Papua Barat ya. Iya. Ya. Di situ ada wilayah Domberai, Bomberai, Mepago, Sereri, Mamta, Lagpago dan Hanim A atau biasa dikenal dengan Hanim. Iya. Untuk kita di Merauke sendiri itu dinamakan dengan Hanim atau Animha. Itu sebenarnya makna filosofisnya cukup bagus sih. Iya. Jadi berarti manusia sejati ya. Kayak begitu ya, Anim kan manusia, Ha itu sejati. Walaupun pernah saya dengar dari Bapak Isaya Sendiken. Iya. Seorang budayawan marin itu katanya punya makna yang berbeda. Oh, iya. Konotasinya negatif. Begitu katanya. Dulu waktu pas ketika dibangun patung di depan kantor bupati itu kan sempat menjadi semacam polemik. Iya. Itu dari beberapa seniman yang mungkin merasa struktur dari patung tersebut tidak melambangkan Malin Anim. Itu saya dengar di RRI itu Pak Bapak Isaya Sendiken budayawan itu sudah saya anggap kayak orang tua juga kan. Beliau orang tua yang sangat aktif menulis. Dia mengatakan bisa dimaknai sebagai orang jahat. Oh, gitu. bisa juga dia, Iya. bisa juga. Tapi itu ada pertimbangannya sendiri, saya juga tidak begitu ingat. Nah, untuk kita, tapi setahu kita secara umum pasti Animha memiliki makna positif ya, Anda Iya. Yang berarti manusia sejati tadi. Manusia sejati. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di tahun 2001 ya, Kanda ya, kita kemudian kita dimekarkan menjadi menjadi satu provinsi yang berdiri secara otonom dengan otonomi khusus dengan sistem kekhususan. Ini sistem kekhususannya ini tentu waktu itu lahir bersamaan dengan momen-momen sebetulnya Indonesia keluar dari era Orde Baru. Orde Baru ya. Seperti itu. Jadi era Orde Baru itu mungkin kalau saya baca dari beberapa literasi dinamakan dengan Memoria Invasionens. Jadi orang-orang Papua punya ingatan yang sama terkait mungkin kekerasan yang terjadi di zaman itu, pelanggaran-pelanggaran HAM. Sehingga di tahun tersebut waktu itu kita mendapatkan di zaman Gus Dur ya, kita mendapatkan otonomi khusus yang kita rasakan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sebetulnya kalau saya rasa bukan cuma orang Papua yang nikmati. Iya. Semua lapisan masyarakat yang mendiami tanah Papua ini maupun di Papua Barat merasakan. Itu Undang-Undang 21 tahun 2001 ya? 2001 kan. Tentang otonomi khusus. Iya. Ya. Undang-undang itu kemudian dia di tahun 2008 itu dirasa perlu dibentuk provinsi baru lagi di Papua. Iya. Nah, itu di situ keluar 2 wilayah. Jadi kalau tadi wilayah adat sekitar 2 wilayah adatnya. 2 wilayah adat masuk di Papua Barat. Masuk di provinsi baru Papua Barat dengan Perpu nomor 1 tahun 2008. Waktu itu dibuatkan terlebih dahulu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3 bulan kemudian undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2008. Berarti 35 tahun 2008 ya. Tidak langsung undang-undang otonomi khusus tentang provinsi Papua ini. Sudah ada perubahan 1 kali, begitu kan? Di tahun 2008. Nah, berjalan. Jadi ini pembagiannya juga terkait otonomi khusus kan selain ada kekhususan seperti tadi hanya orang asli Papua. Dan orang-orang yang diakui itu juga untuk bisa menjadi gubernur, undang-undang ini juga sebetulnya memberikan semacam pembagian anggaran. Yang tadi 2% untuk pembangunan ya. Di situ disisihkan bahkan untuk pendidikan. Saya pernah lihat sendiri kan, suatu kali saya di Makassar itu ada orang Papua, saudara kita orang Papua, itu datang sendiri, matanya buta, masih muda sekali. Dikawal dengan bapaknya nih, sepertinya orangnya orang betul-betul dari pedalaman. Itu kebingungan, saya saja sampai ketakutan waktu itu, harus diapakan nih saudara saya dari Papua. Ternyata kan dan luar biasanya, Otsus itu mereka dapat pelayanan khusus. Kalau orang kayak kita ini mungkin sudah mati di sana, terlantar. Ada begitu. KPS, kartu Papua Sehat. Kartu Papua Sehat, betul. Nah, itu kan layanan Otsus sebetulnya dari kesehatan. Nah, itu luar biasa sekali. Kalau saya lihatnya, ini sebetulnya sudah sangat terprotek. Cuma mungkin memang harus ada semacam komparasi membandingkan dengan daerah lain, merasakan tidak hal seperti itu. Jadi di tahun 2008 itu akhirnya dibentuk Undang-Undang nomor 35 tadi kan. Dia penerus dari implementasi dari Perpu nomor 1 sehingga resmilah Papua itu menjadi 2 provinsi. 2 provinsi ya. Ini kadang sering terjebak kan kalau saya ngajar hukum tata negara. Betul. Tanya di mana orang di daerah mana yang punya daerah mana sih di Indonesia yang punya yang punya otonomi khusus ya atau daerah istimewa. Semua rata-rata menjawab 4, mereka lupa ada Papua Barat itu provinsi sendiri. Nanti ke depan 6. Amin ya. Saja. Kalau terbentuk lagi ya daerah otonomi baru kita di daerah selatan. Nah,
dari situ karena berlangsung sekarang ternyata waktu dari Otsus ini kan habis, ada waktunya, sehingga kemarin itu memang gencar sekali kampanye dari berbagai macam pihak. Ada yang pro untuk tidak melanjutkan undang-undang Otsus itu ya. Otsus, karena sudah 20 tahun berlaku. Ada juga yang pro untuk dilanjutkan. Seperti itu. Sampailah akhirnya sekarang kemudian berhasil, kemarin sudah ketok palu, lahirlah undang-undang baru tentang otonomi khusus itu kan. Iya. Seperti itu. Iya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Nomor 2 tahun 2021. Iya. Itu berarti itu perubahan ya. Iya, perubahan kedua ya. Kedua dari Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001. Makanya ketika Kanda tadi menanyakan terkait istilah ANIM, itu sebetulnya kita di sini kan ini kan dasarnya nanti ketika kita menjadi provinsi ANIM berarti harus ada perubahan ketiga. Begitu kan? Iya. Dia perpecahan, nanti lahirlah Perpu, mungkin Perpu nomor sekian tentang pembentukan provinsi. Iya, tentang provinsi baru, nanti dari Perpu itu lahir menjadi undang-undang setelah sebelum 3 bulan kan disahkan jadi undang-undang. Nah itu otomatis Perpunya itu harus mengacu pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 tadi terusannya, jadi perubahan ketiganya. Nah sementara ketika kita menggunakan istilah ANIM, saya yakin memang masalah sepele berkaitan dengan nomenklatur. Iya. Tapi nomenklatur ini bisa fatal kalau tidak dilakukan, karena tidak mungkin kita mau dibuatkan Otsus sendiri. Iya betul ya. Iya. Karena penamaan tadi ini ya. Penamaan tadi. Sementara dalam situ jelaskan kalau sekarang di pasal satunya kan, di pasal 1 sekarang dia pakai ayat. Ini di ayat berapa ini undang-undang barunya ini, ayat 22, pasal 1 ayat 22. Itu di situ menjelaskan tentang definisi dari orang asli Papua. Iya. Masa nanti berarti kalau kita jadi ANIMHA berarti definisi dari orang asli ANIMHA. ANIMHA seperti apa? Iya, betul. Secara kultur budaya bisa-bisa hanya orang satu etnis tertentu saja di wilayah saja selatan. Ya. Seperti itu, makanya memang nomenklaturnya terkesan singkat. Hanya perihal nama. Dulu kan pernah diusulkan nama Arafura tahun 2005 itu. Iya. Kemudian akhirnya mereka semua sepakat jadi Provinsi Papua Selatan. Ini kalau kita lihat sebenarnya penamaan provinsi menggunakan arah ini karena bukan cuma Merauke, Jawa misalnya. Di situ ada Jawa, ada banyak Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah begitu. Sumatera juga, Sulawesi, Kalimantan, hampir semua di Indonesia menggunakan itu. Tapi kita perlu objektif, akademisi harus objektif. Betul, iya. Ternyata rupanya Aceh berada di daerah barat kalau tidak salah, Sumatera di paling ujungnya. Di situ tidak menggunakan Sumatera ya. Dia tetap jadi Nanggroe Aceh Darussalam. Iya. Tapi perlu diingat, Acehnya sendiri yang dapat Otsus. Iya. Tidak semuanya. Daerah Sumatera yang tidak mendapatkan. Dia ada keistimewaan. Yogyakarta misalnya. Di seluruh Jawa situ punya sesuai dengan arah kecuali 2 kanda yang khusus, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kan tidak mungkin berarti kalau ketika itu dilakukan, ketika kita menjadi provinsi ANIMHA, siap-siap antara kita sendiri yang dapat Otsus Papua dan Papua Barat tidak, ataukah Papua Barat dapat Otsus kita sendiri tidak. Konsekuensinya kan begitu. Nanti ada kecemburuan lagi seperti kecemburuan itu sosial. Iya. Seperti itu kan. Sangat menarik sekali ini ya pembicaraan kita. Iya, kembali ke persoalan tadi. Berarti itu hanya terkait soal penamaan dari wilayah adat saja sebenarnya. Tapi ya itu tugas dari para pemangku kebijakan ya yang menentukan nama. Jadi kita sebagai akademisi hanya memberi masukan saja sebenarnya. Nah, berarti dampaknya adalah kembali ke pembiayaan Otsus tadi ya. Ketika kita menggunakan nama dari wilayah adat tadi ya, seperti Provinsi ANIMHA tadi. Tapi kalau kita konteksnya masih ke Papua atau dalam hal ini Papua Selatan, masih ada harapan untuk mendapatkan Otsus ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2001. Masih bisa menikmati otonomi khusus. Dan saya pikir Kanda, memang Otsus masih sangat dibutuhkan sampai hari ini. Ya. Ini kita kan sendiri merasakan hari-hari dalam lingkungan akademis ini, memang kita lihat teman-teman kita macam misalnya yang dari pedalaman sekali datang ke sini itu secara kualitasnya berbeda dengan yang sekolah di kota. Itu fakta. Kalau tanpa Otsus kita tidak tahu apa yang terjadi. Baik. Sebenarnya ya begitu. Betul. Nah, saya kembali ke aspek yuridisnya lagi nih ya, aspek yuridisnya. Nah, tadi dari Dinda Nasir sudah menyampaikan ada beberapa syarat yang sebenarnya daerah selatan ini sudah memenuhi lah. Nah, saya dengar lagi ada berita bahwa sebelumnya tadi ada 5 kabupaten yang harus disyaratkan melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tadi, yang dirubah dari Undang-Undang 32 2004 ya. Ada 5. Nah, ini ada Undang-Undang 2 tahun 2001 perubahan dari Otsus tadi itu kalau tidak salah di pasal 76. Nah, itu pasal 76 itu bicara apa sebenarnya sampai orang kok bilang
kita ini dasarnya 76, pasal 76. Nah, mungkin mohon penjelasan nih, Dinda Nasir ini, supaya masyarakat bisa tahu ini pasal 76 ini apa sebenarnya. Jadi begini, Kanda, ini sebenarnya larinya ke politis nanti. Baik, tapi perlu diingat ini ya, rekan-rekan, ini sebagai edukasi kita Fakultas Hukum ini kan bentuk pengabdian. Betul. Kita berbagi, kita punya ilmu. Nah, jadi apa? Kalau kita bicara hukum tata negara, Kanda, itu sudah jadi saudara kandung dia dengan politik. Politik ya, betul ya, tidak terlepas itu. Tidak bisa lepas karena berkaitan dengan kebijakan dan regulasi itu sebenarnya lahir dari kebijakan. Baik. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang pasti harus ada kajian politisnya. Iya. Seperti itu, macam misalnya ilmu negara, ilmu politik itu tidak bisa lepas dengan ilmu administrasi negara dan hukum tata negara. Iya. Saudara kandung yang sudah susah dipisahkan. Makanya ini sebenarnya ada aspek politisnya juga. Kalau kita melihat secara akademis, begitu ya, Kanda ya. Iya. Secara dalam perspektif kritis, seperti itu. Jadi kemarin itu kita sempat melakukan beberapa kajian-kajian kecil, Kanda. Nah, ternyata memang betul berhasil ditemukan. Kenapa sampai pasal 76 begitu fenomenal? Rupanya di pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001, karena itu di situ dijelaskan tentang tentang syarat untuk mendirikan DOB, daerah otonomi baru, terutama di wilayah Papua. Seperti itu. Jadi itu harus melalui persetujuan dari MRP. Oh, ada persetujuan lagi dari MRP ya? Bahkan itu dilakukan atas persetujuan, begitu bahasanya. Persetujuan atas MRP dan juga persetujuan dari DPRP. Iya. Seperti itu. Itu setelah memperhatikan, kalau di situ dalam pasalnya itu setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Ini kalau kita lihat kemarin, sepertinya untuk mendapatkan persetujuan dari dua lembaga ini sepertinya kemungkinan besar berat. Seperti itu, karena makanya mungkin kebetulan bersamaan dengan habisnya waktu otonomi khusus itu dilakukanlah perubahan ya dari undang-undang tadi nomor 2 tahun 2021 itu. Nah, di situ ternyata perubahannya cukup jauh sekali dari pasal 76 tadi. Tetap sama juga. Dalam pasal 76 ayat 1-nya itu pemekaran daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk menjadi provinsi dan kabupaten kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan. Tapi di bawahnya ada ayat 2. Oh, ada ayat 2-nya ini. Nah, ini biasanya orang bahas ayat 2-nya nih. Ini ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu di situ pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah, daerah provinsi dan kabupaten kota untuk menjadi otonom demi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan harkat martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, dan atau aspirasi dari masyarakat Papua. Ya. Seperti itu. Jadi ada aspirasi dan juga di sini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti bukan lagi MRP tadi ya. Kewenangannya di pusat. Seperti itu, Kanda. Sudah diambil alih dari pusat ya. Sudah diambil alih. Sehingga Kanda dari mempermudah sini, lagi nih ya. Iya, mempermudah. Kemarin itu waktu tanggalnya ini saya cari beritanya dulu, Kanda. Itu Pak Tito Mendagri itu di bulan lalu lah kalau tidak salah. Mendagri itu datang ke Merauke. Merauke, iya. Ada Bersama-sama kunjungan kerja ya. Dengan Menkumham ya. Dengan Mahfud MD. Dalam kunjungan kerja itu Mendagri menyampaikan berlaku lex spesialis. Oh iya, asas lex spesialis ya. Ya, lex spesialis legi generalis. Jadi hukum khusus menyampaikan hukum yang umum. Hukum yang umum. Ini ada istilah baru dalam hukum ini ya. Lex spesialis derogat legi generalis. Jadi ini lagi viral istilah ini sekarang. Istilah ini supaya kita ini yang di luar kuliah Fakultas Hukum bisa paham ada istilah-istilah Latin dalam hukum ya. Itu istilah dasar itu. Ya? Iya. Mahasiswa hukum harus tahu ini. Mahasiswa hukum harus tahu. Pegiat hukum juga. Pegiat hukum harus tahu. Harus tahu. Nah, ini lex spesialis derogat legi generalis. Iya. Nah, itu berlaku untuk kita karena kita sudah punya undang-undang tersendiri. Jadi secara langsung undang-undang otsus itu dia lebih khusus daripada undang-undang pemerintahan daerah kan, karena dia mengatur lebih khusus ke pembentukan daerah otonomi baru. Sedangkan undang-undang 23 2014 lebih ke aspek pemerintahan daerahnya ya. Iya, secara umum. Secara administratifnya ya. Jadi secara langsung undang-undang nomor 2 tahun 2021 tadi tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sudah mengambil alih fungsi dari undang-undang otonomi daerah. Seperti itu, sehingga tindak lanjut yaitu diperlukan peraturan pemerintah untuk membentuk daerah otonomi baru. Jadi sebenarnya bukan daerah otonomi baru, tapi untuk membentuk daerah bukan Papua Selatan ya, tapi daerah otonomi baru di Papua. Itu diberi keringanan karena berlaku asas lex spesialis tadi. Bisa 4 kabupaten saja menurut Pak Tito. Seperti itu. Jadi 4 kabupaten sudah bisa
untuk mendirikan eh, provinsi Iya. di wilayah Papua. Itu berlaku lex spesialis. Jadi dibuat nanti berdasarkan peraturan pemerintahnya keluar dari bukan dari undang-undang otonomi daerah tapi dari undang-undang otonomi khusus. Makanya berlaku lex spesialis di situ. Berarti ini sudah terjawab sudah ya. Berarti banyak yang menanyakan sebenarnya ini kok bagaimana bisa terbentuk provinsi sedangkan ini kita baru 4 kabupaten sedangkan menurut undang-undang yang 23 2014 yang tadi disampaikan oleh Dinda Nasri tadi harus 5. Nah 5 ini kan satu tambahan dari Pegunungan Bintang kalau tidak salah ya. Bukan ada peraturan pemerintahnya yang mengatur itu. Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang. Iya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah bisa 4 kabupaten dengan asas lex spesialis ini berarti 4 kabupaten ini Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat sudah bisa. Berarti sudah bisa ya kita membentuk suatu provinsi baru di wilayah selatan ini. Tapi harus ada kesepakatan pasti ya Kanda ya. Iya. Dari keempat-empatnya itu kalau saya dengar Pak Bin Latumahina bilang kemarin itu selama beberapa tahun 2 tahun kan begitu. Harus siap dijalankan dengan APBD dari keempat daerah ini. Harus ada kontribusi dari masing-masing daerah ya. Iya, sampai dengan pemilihan kepala daerahnya nanti itu juga harus dilakukan juga menggunakan APBD. Pemilihan ini gubernur nanti pada saat zamannya. Iya, ini tambah menarik ya. Oke, Pak Nasir, kita mungkin bisa menyimpulkan ya kira-kira dari aspek yuridis berarti kita di wilayah Papua ini bisa tidak membentuk daerah otonomi baru dengan undang-undang yang tadi Pak Nasir sudah sampaikan? Kalau saya yakin bisa, optimis. Bisa ya? Optimis bisa, tapi perlu diingat Kanda, perlu diingat apa? Tadi itu di pasal 74 tadi yang baru itu kan yaitu dengan memperhatikan apa perkembangan di masa mendatang ya Kanda ya. Iya. Itu perlu diingat. Ini sebenarnya kita harus objektif. Jadi bukan berarti bisa saja. Begitu, kita harus objektif dengan melihat itu, dengan melihat apa Kanda? Maksudnya ada sangat banyak juga kekurangan sebetulnya yang memang kita harus was-was, jangan sampai lahirnya Otsus ini hanya berpihak pada kita orang pendatang. Betul. Sementara orang-orang Papua ini tidak merasakan manfaat. Iya, itu perlu kita lihat. Sebenarnya nilai tertinggi dari suatu negara itu di kemanusiaan. Betul sekali. Hadirnya negara kemanusiaan. Saya rasa Kanda, maksud kita lihat objektif aja begitu. Sudah maksimalkah pembangunan di Papua hari ini, pembangunan infrastruktur sudah oke lah. Kita apalagi di Merauke, tapi pembangunan sumber daya manusia, saya kemarin masih dapat orang Marin sempat viral di medsos meninggal karena kelaparan depan rumah orang. Depan rumah. Oh iya, saya ada di Pekerjaan Merauke ada. Iya. Sementara kalau kita lihat populasi orang Marin lebih sedikit daripada etnis manapun kok. Bisa secara manajemen dengan Otsus pun sudah ada, masih bisa ada yang seperti itu. Iya. Itu harusnya memang sudah kita harus mempertimbangkan itu. Jadi pemerintah harus punya komitmen dong. Iya. Ketika memang betul-betul mau jalankan DOB ini, kita komit dulu. Kita harus ada memang masyarakat kelas 1 ini, orang-orang Papua ini harus diprioritaskan. Mereka harus sejahtera dulu. Iya. Tujuannya kan mereka sejahtera, jangan sampai di tengah perkembangan zaman dan lain-lain, belum lagi yang nikah kawin silang, kelak kita tidak bisa mengetahui orang Marin yang gennya tinggi besar itu seperti apa. Sekarang aja sudah campuran itu ya. Iya. Ya memang perlu ada masukan untuk pemerintah. Memang Otsus ini perlu ada evaluasi ya. Evaluasi. Dan itu belum dilaksanakan sebenarnya, sehingga kita belum tahu apakah saudara kita yang orang Papua sudah tersentuh dari dana Otsus atau tidak. Iya. Iya, baik. Dan ini nanti kan bebannya makin besar kan, bukan cuma di Merauke saja, tapi mungkin berlaku sampai di Mapi, Bovendigul, Asmat, dari 6 suku besar. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, luar biasa Dinda Nasri ini ya. Beliau ini tadi saya sudah sampaikan, beliau ini adalah dosen di Fakultas Hukum, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya, kita akan ketemu di topik-topik selanjutnya. Ini adalah perdana dari Fakultas Hukum. Kita launching ya. Kita launching ya. Malam kita minggu. launching ya. Tanggal berapa ini Kanda? Iya. 6 November 2021 ya. Ini launching jadi, perdana. Berapa hari ya sebelum ulang tahun UNMUS ini yang ke-11 kita mulai perdana ya? Bagaimana? Ini kan perdana ulang tahun UNMUS nanti tanggal berapa kan? 19 ya? 19 ya November. Ya, berarti beberapa hari ya sebelum ulang tahun UNMUS yang ke-11 kita launching acara ini. Oke, siap. Untuk edukasi dan pengabdian masyarakat. Jadi nanti bisa saling tanya jawab tentang hukum. Ya, baik. Dengan host adalah kita yang pemimpin jadi, acara. Ini bukan untuk kita membahas politis, tapi kita hanya edukasi informasi terkait hukum supaya kita bisa tahu persoalan hukum seperti apa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.